Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku, Widiasya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tips and trick bagaimana sih cara membangkitkan semangat dan motivasi anak dalam belajar gitu ya. Nah, untuk kamu yang guru pemula ini perlu sekali kalian bingung bagaimana sih caranya bisa anak itu semangat nih dalam pembelajaran kita, gimana biar mereka itu termotivasi gitu ya. Nah, untuk kamu stay tune terus sampai akhir karena ini sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk kalian yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk kalian yang semuanya udah subscribe. Jadi untuk kalian para calon guru ataupun guru pemula gitu ya, siap-siap nanti di 2021 sekolah akan membuka kembali. Nah, nanti kalian akan langsung praktik. Nah, ini adalah sebagai kalian udah punya banyak modal nih ya. Nah, jadi banyak yang nanya, Kak, bagaimana sih cara membangkitkan semangat dan motivasi belajar anak PAUD itu gimana gitu ya, ngapain gitu, apalagi yang non basic sebagai guru tentu akan bertanya-tanya gitu ya. Nah, jadi untuk kalian yang penasaran, kita akan langsung ke pembahasannya. Jadi teman-temanku semuanya, untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar anak PAUD itu saya udah punya cara-caranya gitu ya. Yang pertama adalah yang namanya kita tahu ya kalau karakteristik anak itu memang sangat suka dipuji gitu. Nah, jadi untuk kalian yang pertama kali yang kalian harus lakukan adalah jangan pernah lupakan yang namanya pujian untuk anak gitu. Karena ini kuncinya, karena anak itu seneng disanjung gitu ya, seneng anak Umi pinter sekali hari ini, wah pertahankan ya nak ya, nanti besok diulangin lagi yang kayak gini ya, nanti ayah dan bunda bisa bangga sama Aldi, misal contoh bentuk pujian gitu. Sekecil apapun perbuatan yang mereka lakukan dan itu berhasil gitu ya, dan itu membuahkan hasil gitu, seperti anak bisa menulis huruf A atau angka 1 garis lurus aja, itu jangan pernah lupakan yang namanya pujian gitu. Enggak mesti pujian itu diberikan hanya satu anak aja, enggak, jadi bisa langsung sekaligus gitu. Wah, semua anak Umi dalam kelas ini pintar ternyata ya, semuanya bisa nulis angka 1 dengan baik, dengan bagus, dengan lurus ya, pintar. Jadi nanti kalau di rumah dites sama bunda sama ayah, bisa ya nak pintar ya. Nah, jadi ada hal part-part tertentu yang nanti bisa kita berikan pujian itu untuk anak itu, baik individu maupun semuanya. Jadi di sini jangan sampai anak yang lain merasa gurunya pilih kasih gitu ya. Jadi pintar-pintar kita dalam memberikan pengertian kepada anak gitu. Nah, jadi yang pertama sekali yang kalian lakukan gitu adalah dengan memberikan pujian gitu. Nah, yang kedua adalah itu bisa berupa reward ataupun hadiah gitu. Nah, rewardnya gimana nih? Contoh yang paling sederhana adalah tepuk tangan. Anak ketika gurunya tepuk tangan memberikan applause kepada dia gitu, itu dia akan benar-benar sangat senang sekali karena dia merasa saya bisa nih gitu, apa yang saya kerjakan dihargain gitu. Karena anak itu perasa gitu, ketika gurunya memberikan hal ini, maka hal ini yang dapat memberikan semangat kepada anak gitu ya. Jadi ketika berikan tepuk tangan gitu, ini bisa menjadi gimana sih, hal yang disukai anak-anak gitu. Tapi yang perlu saya tekankan tadi adalah jangan sampai kita itu salah menempatkan posisi dalam memberikan pujian, tepuk tangan gitu ya. Semua itu ada proporsinya masing-masing gitu ya. Nah, jadi setelah tadi tepuk tangan itu jangan sampai dilupakan.
Nah, yang kedua adalah alternatifnya gitu. Alternatifnya apa? Kalau saya di PAUD itu, di TK di sekolah, itu bisa berupa hadiah seperti bentuk bintang ya. Bintang yang nanti gurunya buat nih, bintang itu nanti dipotong-potong. Nanti ayo nak, ayo sini bisa nih. Maju yuk sini nak, sini gitu. Maju nanti dia bisa, nanti Umi berikan 1 bintang gitu. Nah, nanti bintangnya itu dikumpulkan dan dikumpulkan nanti di akhir semester itu bakal dikumpulkan mana nih anak-anak yang yang kreatif, yang pinter gitu ya, nanti dikategorikan terbanyak bintang gitu, ini anak ini gitu. Nah, jadi untuk tipsnya untuk kalian gitu ya dalam memberikan semangat dan motivasi untuk anak, jangan ada hal-hal tertentu yang kita ada saatnya untuk bilang, ayo nak, siapa yang bisa, ayo maju ke depan yuk, ayo siapa yang bisa gitu ya. Nah, itu kalau memang bisa dipastikan semuanya bisa, tapi ingat bahwa tidak semua anak itu bisa. Nah, bagaimana sih cara kita untuk membangkitkan semangat dan motivasi anak dalam belajar? Tentu kita sebagai guru bisa membaca karakteristik anak, mana yang pemalu gitu ya, mana yang pendiam. Kita panggil yang pendiam dan pemalu itu untuk ke depan gitu. Untuk anak yang aktif, nanti dulu ya nak ya, kita gantian ya sama misal si A nih ya, si A udah nih kemarin, nah kita panggil si B ya nak ya, ke depan ya, mau ya, yuk sama Umi. Dijemput anaknya ke belakang, dipanggil ke depan. Nah, seperti itulah cara pelan-pelan untuk memberanikan anak itu membuka suara, kemudian anak bisa bersosialisasi dengan berani, kemudian bisa bersosial dengan temannya berani gitu, karena adanya dorongan dan ikatan antara guru dan muridnya yang membuat dia berani berbicara dengan orang lain gitu ya. Nah, jadi ada saatnya kita bilang, ayo nak, siapa yang bisa maju ke depan gitu. Ada saatnya kita panggil anak yang menurut kita anak ini nggak berani nih gitu, anak ini kenapa sih gitu, nggak semangat. Nah, siapa tahu dengan kita panggil dia menjadi semangat dan termotivasi gitu ya. Nah, motivasi untuk anak PAUD itu seperti apa gitu, gimana sih cara memberikannya gitu. Ada banyak motivasi yang bisa kita ambil dari contoh temennya tadi gitu ya. Kemudian bisa jadi semangat dengan memberikan pembicaraan dengan mengumpamakan orang tuanya. Ayo nak, si Al bisa nih, nanti ayah dan bunda pasti seneng banget. Kenapa? Kan ayah dan bunda lagi kerja ya. Tuh kan, ayah dan bunda lagi kerja itu tujuannya untuk apa? Untuk sekolahnya si Al. Beli buku dari mana coba uangnya? Nah gitu kan, dari ayah dan bunda gitu ya. Nah, jadi kalau ingin buat ayah dan bunda seneng gitu, jadi Al bisa ya maju ke depan sama Umi ya. Yuk, nggak apa-apa yuk, nggak akan dimarahin, nggak akan, pokoknya sama Umi ke depan nanti diajarin. Nah, seperti itu, guru yang seperti itu yang benar-benar dicintai sama anak-anak gitu. Ketika kalian berhasil melakukan hal ini, dan anak akan percaya dengan kalian gitu. Nah, jadi rekan-rekan guru semuanya, sederhana sekali gitu cara untuk membangkitkan semangat dan motivasi untuk anak itu ya dari kitanya. Jadi yang pertama tadi adalah berupa pujian yang paling utama gitu ya, dan reward bisa berupa aplaus, tepuk tangan, kemudian bisa berupa reward gitu ya, tadi reward yang saya jelaskan seperti tadi gitu. Nah, jadi teman-temanku semuanya, semoga bermanfaat ya video kali ini gitu. Untuk kalian para calon guru pemula gitu, bagaimana sih cara menarik perhatian anak saya itu, bagaimana sih masa training dan segala macam. Saya udah banyak bahas guru pemula itu di, kalian bisa buka playlist saya, nah ya, nanti kalian bisa simak satu persatu gitu. Nah, untuk kamu yang baru mampir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena aku akan memberikan informasi yang menarik seputar guru-guru pemula, tips and trik cara mengajar dan lain sebagainya seputar pendidikan anak usia dini ataupun untuk orang tua ke
pembelajaran ke anaknya gitu ya. Sekian dulu di video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bisa membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.